Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- saya akan mencoba men-sharekan bagaimana pelaksanaan ataupun pengajuan lektor kepala di lingkungan LLDT 4. Kebetulan saya bertugas ataupun sebagai dosen di universitas swasta di lingkup LLDT 4. Yang pertama, yang perlu disediakan yaitu link JADLL Dikti 4. Alhamdulillah LL Dikti 4 itu menyediakan eh, link ataupun web untuk pengajuan para dosen dalam proses pengajuan jabatan akademiknya. Yang selanjutnya itu adalah link sister. Nah, ini masih link sister yang dahulu gitu ya. Saya masih tahun 2025 saya masih menggunakan link sister ini gitu ya. Setelah saya mengisi di web JADLL Dikti 4, semua dokumennya dari bidang A sampai bidang D gitu ya, baru oleh kepegawaian kampus itu diintegrasikan ke Sister. Nah, yang pertama saya ngisi dulu full semuanya di JADLL Dikti 4 yang tampilannya seperti ini. Yang pertama saya masukkan username sama password terlebih dahulu, terus login. Nah, ini tampilannya seperti ini, ada usulan JAD, ini ada dashboard. Yang kita lihat sekarang ada usulan JAD, ada pengakuan AK, ada usulan kepangkatan. Nah, ini juga ada nomor kontak dari tim kepegawaian LL Dikti 4 itu sendiri. Karena saya kadang lupa gitu ya untuk apa pemberian nilai ataupun angka kredit di dalam proses kita pengisian A sampai D-nya, saya membuka ini gitu ya untuk panduan gitu ya untuk penilaiannya POPAK 2019. Nah, yang tampilannya seperti ini gitu ya. Kita tahu oh beban mengajar itu berapa sih batas maksimal yang diakuinya, berapa angka kreditnya, terus dan selanjutnya gitu ya sampai penelitian, pengmas ataupun tugas tambahan. Nah, setelah itu kita masuk ke all gitu ya untuk usulan JAD. Nah, nanti kita akan melihat track recordnya. Di sini, oh ya dulu saya pernah mengajukan lektor, sekarang saya akan mengajukan lektor kepala gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini dari data dasar dulu kita masukkan gitu ya dari nama, tempat bekerja dan lain sebagainya. Ini mata kuliah. Nah, mata kuliah itu maksimal 3 yang dimasukkan. Untuk selanjutnya, nah di sini adalah persyaratan. Nah, kita klik checklist persyaratan. Di sini akan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang bisa saya upload, masukkan ke sini. Tetapi kalau memang ada yang perlu dikoordinasikan dengan kepegawaian kampus, saya minta tolong beliau-beliau gitu ya untuk menyiapkannya. Baru beliau juga menguploadkannya di sini atau saya yang menguploadkannya di sini. Nah, ini sudah masuk ke apa beberapa persyaratan gitu ya. Ada dupak yang di upload, ada dupak perguruan dari perguruan tinggi, dari yang ditandatangin LL Dikti dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini gitu. Dan ini dibantu oleh kepegawaian kampus dan tim dari LL Dikti itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini resume ya, Bapak Ibu semua. Di sini kita bisa lihat apakah bidang pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang kita sudah memenuhi yang dibutuhkan ataupun batas minimal yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan akademik yang kita harapkan. Nah, di sini adalah log, kita bisa lihat, oh ya, umpamanya di sini baru draft, baru usulan, terus masuk kepada SK, baru ke tahap selesai. Di sini bisa kita lihat semua, karena ini terintegrasi ke Sister juga. Nah, untuk selanjutnya, setelah saya selesai mengisi-ngisi dari A sampai eh, apa A sampai D yang di sini, terus checklist persyaratannya sudah lengkap dibantu oleh kepegawaian kampus sama dari LL Dikti. Nah, baru kepegawaian kampus itu mengintegrasikannya ke Sister. Nah, kita tidak tahu ya untuk proses pengintegrasiannya seperti apa. Kita tahu sebagai dosen tahu-tahu sudah masuk saja ke Sister kita yang tadi kita isikan di web JADLL Dikti itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di Sister kita klik layanan karir, klik kenaikan karir. Nah, langsung di sini akan terlihat prosesnya di mana. Nah, kalau seandainya apa masih
proses pengecekan di kampus ataupun di LLDikti itu masih, masih hijaunya di sini gitu ya, pengecekan ajuan. Nah, untuk selanjutnya sudah masuk kepada pengesahan, ini sudah masuk ke LLDikti gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke, eee, kalau penugasan asesor berarti sudah masuk ke dikti gitu ya. Kalau umpamanya penugasan asesornya sudah selesai berarti sudah proses penilaian si asesornya itu sendiri dan kita tinggal menunggu gitu ya. Apakah pengajuan kita itu bisa langsung lolos atau mungkin ada yang perlu direvisi. Nah, kebetulan yang saya ajukan itu ada revisinya Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah dikasih tahu ya batas, perbaikannya gitu ya kalau memang ingin memperbaiki. Jadi macam-macam ya perbaikannya karena saya juga bersama rekan dosen yang lain. Kalau saya itu dalam bidang penelitian gitu ya, ada beberapa hal kayak korespondensi perlu diperjelas kembali, terus ada juga beberapa rekan yang dari, eee, apa mata kuliahnya yang perlu dipilih yang sesuainya dengan keilmuannya, juga ada yang, revisinya itu hanya bentuk administrasi gitu ya. Nah, jadi macam-macam gitu ya tergantung, dari, pemeriksaan asesornya itu sendiri. Nah, ini tampilannya ya, oh belum direkomendasikan. Nah, ini contohnya. Untuk selanjutnya setelah saya perbaiki gitu ya, alhamdulillah akhirnya, dan perbaikannya tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh si asesor ataupun oleh diktinya gitu ya, sehingga saya kerjasama nih dengan kepegawaian kampus gitu ya, "Oh ya saya harus perlu upload kapan?" Supaya, saya tidak, keluar nih dari batas waktu yang ditentukan. Nah alhamdulillah akhirnya hijau ya dan saya dinyatakan berhak gitu ya untuk, naik ke lektor kepala. Untuk selanjutnya tinggal menunggu SK gitu ya, eee dari dikti itu sendiri nanti juga masuk ke Sister dan juga masuk ke tadi ke web JADLL Dikti 4 itu sendiri. Nah, mungkin itu, Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.